hasil penelitian dari Mas Roy. Yang pertama adalah kalau teman-teman memperhatikan ijazah Pak Joko Widodo, ya, yang dilegalisir oleh dua pejabat dekan yang berbeda, yaitu yang pertama oleh Profesor Dr. Muhammad Naim pada tahun 2014 dan Dr. Budiadi SH Hud MAGR SC 2019, itu ternyata ada kesalahan prosedur akademik, yaitu tidak dicantumkannya tanggal, bulan, dan tahun legalisasinya. Itu agak aneh itu. Saya misalnya ingin melakukan legalisasi ijazah di universitas. 2015 tahu. Nah, ini belum, ini juga belum. Ya. Jadi yang kita dapat ini versi 2014 dan 2019. Ya. Nah, di 2014 dan 2019 ternyata setelah diteliti oleh Mas Roy secara berkali-kali, ternyata legalisasinya juga tidak normal secara akademik. Ya, tidak ada tanggal dilegalisir, tidak ada tahun dilegalisir, dan tidak ada bulan dilegalisir. Ini sesuatu yang abnormal. Karena kalau kita melakukan legalisasi ijazah di universitas, ya, itu pasti setelah pejabat yang menandatangani kemudian cap universitas pasti disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Itu prosedur akademik. Tapi kenapa di satu ijazah yang sangat penting seperti ini yang digunakan untuk persyaratan calon presiden justru tidak ada tanggal legalisirnya dan tahun legalisirnya, ya, sehingga ini menunjukkan bahwa ada suatu keanehan lagi. Itu hal yang pertama. Surat aja ada tanggal. Surat dari Polda aja, padahal cuma tanda terima. Terima aja. Ada tanggalnya. Tapi ada sebuah dokumen resmi yang digunakan untuk mendapatkan calon presiden, untuk mendapatkan jabatan presiden, itu nggak ada sama sekali. Coba teman-teman cek, perhatikan kembali ijazah yang sudah dibuka kepada publik. Karena itu dokumennya sudah dokumen sah secara hukum. Jadi tidak bisa lagi kita menganalisis sesuatu yang tidak berbasis kepada dokumen yang asli. Tapi karena dokumennya itu sudah resmi, maka semakin lama semakin kelihatan barang ini. Ya, itu hal yang pertama. Kasih. Nah, dan yang ketiga adalah dengan kita mendapatkan salinan ijazah ini, maka ini menjadi satu kekuatan pembuktian nantinya ketika perkara ini limpah ke pengadilan. Nantinya ya, ketika perkara ini naik ke pengadilan. Karena apa? Kita akan menguji secara faktual di dalam satu proses persidangan yang terbuka, yaitu pada saat ijazah analog yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti dan disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya, akan kita sandingkan secara head to head. Apakah formatnya sama nggak dengan salinan resmi? Ya, apakah bentuknya sama nggak? Misalnya nanti posisi logo UGM-nya, kemudian juga hurufnya, kemudian juga letak hurufnya, kemudian dekan dan rektor yang tanda tangan, ini sama nggak? Ini kan perlu diuji. Dan terhadap alat bukti ini, ingat, ini bukan alat bukti yang tidak punya nilai, tetapi alat bukti yang sudah punya nilai. Karena apa? Karena sudah didapatkan secara resmi dari otoritas. Dan berdasarkan KUHP, maka terdakwa mempunyai hak untuk menunjukkan dan membawa bukti apa saja. Ya, ingat pasal 235 KUHP yang baru telah mengkualifisir 8 alat bukti. Kalau dahulu hanya 5 alat bukti berdasarkan pasal 184, sekarang berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, itu sudah 8 alat bukti. Dan dari 8 alat bukti itu kalau kita baca poin 1 sampai 8, itu poin 8-nya menarik. Yaitu bukti apa saja sepanjang didapatkan tidak melawan hukum. Nah, ini kan bukti salinan resmi yang didapatkan tidak melawan hukum. Didapatkan dengan satu proses sengketa informasi, kemudian juga ada putusan KIP, dan kemudian KIP memaksa KPU untuk menyerahkan salinan itu. Kita akan uji apakah ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya dengan salinan resmi yang hari ini kita dapatkan dari KPU, dari otoritas penyelenggara pemilu, itu sama apa tidak. Dan yang terakhir, saya dapat juga informasi dari Mas Roy bahwa untuk salinan resmi yang di KPU Solo itu untuk tahun 2005 mohon maaf, ketika Pak Joko Widodo mencalonkan diri pertama kali sebagai calon wali kota, itu sampai hari ini belum ada. Konon katanya sudah dimusnahkan. Loh, dokumen penting itu kok dimusnahkan? Ini juga melanggar undang-undang kearsipan. Kenapa melanggar undang-undang kearsipan? Karena berdasarkan undang-undang arsip, kearsipan itu bisa dilakukan di daerah dan bisa dilakukan di tingkat nasional. Terhadap dokumen yang punya nilai sejarah di tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi, itu ada tempat untuk melakukan pengarsipan atau lembaga kearsipan daerah LKD. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa 2005 tidak ada salinan resmi
pada saat Pak Joko Widodo mendaftar sebagai calon wali kota, ini juga satu keanehan. Ya, dan ya kita nggak tahu apakah Bang Bonatua sekarang akan melakukan gugatan juga nggak terhadap KPU Solo. Ini menunjukkan bahwa semakin ijazah ini ditutup-tutupi, semakin ijazah ini dirahasiakan dan disembunyikan, maka pelan-pelan semua kebobrokan itu akan terkuat dengan sendirinya. Kebenaran tetaplah kebenaran dan kebatilan tetaplah kebatilan. Mungkin itu dari saya, Bang Aga. Oh, iya. Nah, ini Kurnia yang tadi wajib lapor, silakan. Jambangi kalau bahasanya sekarang ini ya. Polda Metro Jaya ini dan sudah memberikan dua surat yang saya sampaikan ke Polda Metro Jaya ya, yang adalah bagian daripada proses perkara hukum Roy Suryo CS. Nah, ini yang pada saat ini masih dalam proses untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Jadi memang ke hari ini mestinya ada dua ahli yang diperiksa di Polda Metro Jaya ini, tapi karena berhalangan, satu karena orang tuanya meninggal dunia di luar kota, yaitu Dr. Asmi Saputra, sehingga dia tidak bisa hadir di tempat ini. Kemudian satu lagi Dr. Ganjar, beliau itu dosen di Universitas Indonesia, beliau tidak bisa hadir juga karena masih belum mendapat jadwal yang pas untuk pemeriksaan kali ini. Jadi tadi dapat saya tunjukkan kalau kami sudah menyerahkan surat untuk ketidakhadiran mereka. Tentunya ini adalah bagian dari kami yang selama ini mendampingi Roy Suryo CS dalam pemeriksaan para ya sekarang tersangka ya ini, sehingga kami melakukan yang tentunya kerjasama yang baik dengan penyidik, apalagi setelah kita tadi disampaikan kalau kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara yang diajukan oleh Polda Metro Jaya ini, yang salah satunya ya hubungannya dengan untuk pengembangan kembali terhadap keterangan saksi, keterangan ahli. Kemudian satu lagi ya tentunya ini yang kita sampaikan untuk itu supaya mereka di sini penyidik Polda Metro Jaya betul-betul dapat memeriksa atau kelengkapannya yang telah diminta oleh Kejaksaan Negeri. Kemudian satu lagi kami menyerahkan surat, yaitu surat untuk melakukan laboratorium forensik independen. Sebenarnya ini yang kedua ini, tapi ini juga menyangkut pengembalian surat dari kejaksaan ya, yang mereka juga minta untuk dilakukan pemeriksaan pendalaman terhadap barang bukti. Sehingga tentunya di sini yang kita ketahui, kita sudah berkirim surat untuk Polda Metro Jaya untuk melakukan labor independen. Kali ini pun ya kita mintakan kembali, mungkin ya untuk mengingatkan mereka kalau ini adalah dibutuhkan karena memang